Hai StudyMates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Kali ini kita akan membahas topik mengenai evaluasi sebab akibat paragraf untuk mempersiapkan UTBK atau SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu. Hai StudyMates, perkenalkan nama aku Fitri Anjani, mahasiswa pendidikan biologi UPI tahun 2022. Dapat beberapa achievement yang pernah aku raih, diantaranya lolos jalur raport SNMPTN dan rata-rata raport bahasa Indonesia sebesar 95, dan juga juara 2 lomba debat kesehatan dan training of trainers Duta Gesit. Oke, di sini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama ada definisi paragraf sebab akibat, lalu ada jenis sebab akibat, ciri-ciri sebab akibat, evaluasi sebab akibat, dan juga latihan soal serta pembahasannya. Materi yang pertama yaitu mengenai apa itu paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab atau akibat. Paragraf sebab akibat diawali dengan fakta khusus yang menjadi sebab dan diakhiri dengan fakta umum yang menjadi penyebab. Jadi diingat, diawali dengan fakta khusus yang menjadi sebab dan diakhiri dengan fakta umum yang menjadi sebuah penyebab atau akibat. Sebab akibat diawali dengan menyampaikan sebab dan diakhiri dengan akibat dari sebab tersebut. Nah, definisi dari sebab adalah alasan atau faktor yang memicu terjadinya suatu peristiwa. Sementara akibat yaitu dampak atau hasil dari peristiwa tersebut. Di sini ada jenis-jenis akibat, dibagi menjadi dua, yaitu ada sebab akibat dan juga ada akibat sebab. Nah, kalau sebab akibat yaitu diawali dengan kalimat khusus yang menjadi penyebab dan diakhiri dengan kalimat umum yang menjadi akibat. Nah, sementara akibat sebab merupakan kalimat yang diawali dengan kalimat khusus yang menjadi akibat dan diakhiri dengan kalimat umum yang menjadi penyebab. Jadi cuman kayak dibalik aja gitu. Nah, lalu ada juga ciri-ciri sebab akibat. Yang pertama, menggunakan kata hubung seperti karena, sebab, akibatnya, oleh karena itu, dan juga sehingga. Lalu yang kedua, terdapat hubungan logis antara dua hal. Dan yang terakhir, akibat selalu muncul karena adanya sebab tertentu. Di sini ada evaluasi sebab akibat yang dimana supaya kita tahu bahwa kalimat tersebut apakah benar termasuk kepada kalimat sebab akibat atau bukan. Yang pertama, identifikasi kalimat sebab dan akibat. Yang kedua, analisis logika hubungan keduanya. Apakah sebab sesuai dengan akibat atau apakah hubungan tersebut masuk akal. Yang terakhir adalah tentukan kelogisan isi paragraf. Nah, kita masuk kepada tipe latihan soal pertama dengan tipe model soal pilihan ganda. Nah, sebelumnya yuk kita coba buat baca soalnya terlebih dahulu ya StudyMates. Pernyataan 1. Wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan. Pernyataan 2, angka penjualan jas hujan meningkat selama musim penghujan. Nah, dari soal ini kita diminta untuk dapat mengidentifikasi mana yang termasuk sebab dan juga mana yang termasuk akibat, dan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 saling berhubungan atau tidak. Nah, kita coba buat identifikasi pernyataan ini dengan menggunakan tipe sebab akibat atau tipe jika maka. Kita jadikan pernyataan 1 sebagai jika dan kita jadikan pernyataan 2 sebagai maka. Jika wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan, maka angka penjualan jas hujan meningkat selama musim penghujan. Nah, sepertinya tidak ada hubungan ya bahwa ketika terjadi demam berdarah, maka angka penjualan jas hujan meningkat. Nah, coba sekarang kita buat balik pernyataan 2 menjadi jika dan pernyataan 1 menjadi maka. Jika angka penjualan jas hujan meningkat selama musim penghujan, maka wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan. Nah, kalimat tersebut juga tidak ada hubungannya ya StudyMates karena dikatakan bahwa wabah demam berdarah berakibat dari angka penjualan jas hujan yang meningkat. Oke, nah selanjutnya kita identifikasi bahwa dari pernyataan ini terdapat satu frasa yaitu musim penghujan.
Nah, kita tahu bahwa musim penghujan ini merupakan akibat dari wabah demam berdarah atau wabah demam berdarah bisa meningkat diakibatkan dari musim penghujan. Sama halnya dengan pernyataan kedua yang mengungkapkan bahwa musim penghujan merupakan suatu akibat dari meningkatnya angka penjualan jas hujan atau angka penjualan jas hujan meningkat karena musim penghujan. Nah, kita coba buat buka pembahasannya study mates. Kedua pernyataan ini adalah akibat dari penyebab yang sama, yaitu musim penghujan. Namun, keduanya tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain, yang dimana penjualan jas hujan tidak menyebabkan demam berdarah, dan wabah demam berdarah tidak mempengaruhi penjualan jas hujan. Maka dari itu, kita tahu bahwa jawaban yang betul adalah opsi E, yaitu pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Oke, selanjutnya latihan soal nomor 2 dengan tipe model soal pilihan 2 kolom. Kita coba buat baca soalnya terlebih dahulu ya, study mates. Pernyataan 1. Hari Kamis ada pertandingan sepak bola. Pernyataan 2. Tono mencuci baju olahraganya. Bagaimana kalimat pernyataan sebab akibat yang sesuai? Pernyataan 1. Jika hari Kamis ada pertandingan sepak bola, maka Tono mencuci baju olahraganya. Benar atau salah? Pernyataan 2. Jika Tono mencuci baju olahraganya, maka hari Kamis ada pertandingan sepak bola. Nah, sebenarnya kita bisa langsung identifikasi nih, mana yang termasuk sebab dan mana yang termasuk akibat. Jika kita lihat di pernyataan pertama, di sini mengungkapkan bahwa pernyataan 1 menjadi sebab dan pernyataan 2 menjadi akibat. Sementara di pernyataan kedua, pernyataan 1 menjadi akibat dan pernyataan 2 menjadi sebab. Jadi dibalik gitu ya. Nah, kita coba buat identifikasi ya. Jika hari Kamis ada pertandingan sepak bola, maka Tono mencuci baju olahraganya. Sementara pernyataan 2, jika Tono mencuci baju olahraganya, maka hari Kamis ada pertandingan sepak bola. Kayaknya pernyataan 2 ini agak rancu dan aneh ya, study mates. Masa Tono harus mencuci baju olahraganya dulu, baru ada pertandingan sepak bola? Nah, kita coba buka pembahasannya ya, study mates. Nah, menurut pembahasan, yang betul adalah pernyataan 1 menjadi sebab dan pernyataan 2 menjadi akibat, yang dimana pernyataan 1 ini adalah betul. Jika hari Kamis ada pertandingan sepak bola, maka Tono mencuci baju olahraganya. Nah, sementara pernyataan 2 merupakan pernyataan yang salah. Oke, kita masuk pada latihan soal nomor 3 dengan tipe model soal isian singkat. Nah, di sini ada pernyataan 1. Angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Pernyataan 2, pemerintah mengkaji ulang peraturan perundangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah kalimat yang menjadi sebab dan juga akibat? Nah, kita coba buat analisis dulu pernyataan tersebut dengan tipe sebab akibat. Atau, jika pernyataan 1, maka pernyataan 2. Jika angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi, maka pemerintah mengkaji ulang peraturan perundangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Nah, sepertinya tidak ada masalah ya dari kalimat yang tadi. Kita coba buat buka pembahasannya. Nah, menurut pembahasan, kalimat pertama merupakan kalimat sebab, yang dimana kalimat ini menjelaskan suatu masalah atau kondisi yang memicu tindakan tertentu, yaitu tingginya angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda, yang dimana pernyataan 1 termasuk masalah atau suatu kondisi. Nah, sementara pernyataan 2 merupakan pernyataan akibat, yang dimana kalimat ini menggambarkan tindakan atau respon yang dilakukan pemerintah sebagai dampak dari kondisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu angka kematian ibu yang tinggi, yang dimana pernyataan 2 ini dikaji sebagai respon. Nah, jadi kita tahu ya bahwa pernyataan 1 termasuk sebab dan pernyataan 2 termasuk akibat. Nah, di sini terdapat key main takeaways untuk membantu study mates lebih memahami materi ini.
Paragraf sebab akibat diawali dengan fakta khusus yang menjadi sebab, kemudian diakhiri dengan fakta umum yang menjadi akibat dari penyebab tersebut. Sebab akibat diawali dengan menyampaikan sebab dan diakhiri dengan akibat dari sebab tersebut. Nah, definisi dari sebab yaitu alasan atau faktor yang memicu terjadinya suatu peristiwa. Sementara definisi dari akibat yaitu dampak atau hasil dari peristiwa tersebut. Terima kasih kepada donatur Les Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa men-share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapat update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.